Ini bukan soal mengomentari kebijakan. Kebijakan pemerintah kan nggak perlu dikomentari karena gagal terus kan. Ya. Jadi melarang orang tanpa keresmian undang-undang itu juga menyebabkan orang nggak pernah duga bahwa akan ada penghalangan. Jadi melarang orang tanpa keresmian undang-undang itu juga menyebabkan orang nggak pernah duga bahwa akan ada penghalangan. New York itu justru semua orang nggak pakai masker lagi tuh, sedikit banget yang pakai masker karena merayakan kembang api itu. Dan itu dimungkinkan terjadi karena memang cara terbaik Amerika kita ikuti aja kan. Amerika lakukan hal yang sebetulnya bisa kita lakukan, yaitu ganti presiden. Jadi begitu ganti presiden, COVID-nya Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Indonesia diprediksi akan menghadapi gelombang ketiga pandemi. Ikatan Dokter Indonesia ingatkan hal ini. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI ungkap beberapa hal yang perlu diperhatikan, menyusul prediksi para ahli epidemiolog bahwa Indonesia akan menghadapi lonjakan pandemi COVID-19 ketiga di akhir tahun 2021. Catatan itu meliputi peningkatan kapasitas testing, tracing, treatment atau 3T orang-orang yang terinfeksi COVID-19 tapi sudah divaksinasi. Beberapa pakar masih memberikan catatan terkait kapasitas 3T kita, terkait dengan testing dan juga treatment kita, terutama di testing dan juga tracing yang belum mencapai standar WHO. Ujar Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Mahesa Paranadipa, saat konferensi pers tim mitigasi PBID pada Selasa 12 Oktober. Adapun standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setiap satu kasus konfirmasi COVID-19 ditemukan harusnya ada 30 orang yang telah melakukan kontak erat dengan orang tersebut dan kemudian harus di-tracing atau dites. Sedangkan, menurut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto saat ini, Indonesia masih berkutat dengan rasio 1:1, alih-alih 1:30 seperti standar WHO. Hal inilah yang menurut Dr. Mahesa perlu menjadi pelajaran dan catatan semua pihak, termasuk kepala daerah di kabupaten kota hingga provinsi masing-masing. Karena pemeriksaan ini hanya beberapa dari kepala daerah yang mampu, pemeriksaan secara mandiri memang diharapkan sesuai standar WHO. Tutur Dr. Mahesa. Selain itu, pelacakan surveillance genome sequencing juga perlu ditambah kapasitasnya, khususnya pada orang yang tetap terinfeksi meski sudah divaksinasi COVID-19 secara lengkap. Whole genome sequencing adalah kegiatan pengurutan genom, struktur virus yang menyebar dan juga menginfeksi beberapa orang dalam satu wilayah. Jadi seharusnya ketika sudah divaksinasi, lalu terkonfirmasi, maka seharusnya dilakukan genome sequencing untuk melihat varian virusnya. Seperti diketahui, laboratorium di berbagai negara rekomendasi WHO aktif melakukan pemeriksaan genome sequencing sebagai antisipasi adanya varian virus corona baru yang tidak bisa diantisipasi oleh vaksin atau menimbulkan gejala yang lebih parah. Dan kita berharap ada laporan tersebut di Indonesia, pungkas Dr. Mahesa. Sementara itu, IDI berdasarkan analisis dari pakar epidemiologi memprediksi Indonesia akan menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 di akhir tahun 2021. Akhir tahun ini bertepatan dengan libur panjang Natal dan juga perayaan Tahun Baru 2022 mendatang. Pengamat politik minta Indonesia untuk ikuti Amerika. Ganti presiden, maka COVID akan segera hilang. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Indonesia bisa mengikuti jejak Amerika Serikat dalam menangani COVID-19. Menurutnya, negeri Paman Sam itu berhasil menangani pandemi dengan cara mengganti presiden mereka. Usulan Rocky Gerung itu meminta agar Indonesia mengikuti Amerika disampaikan lewat tayangan video di kanal YouTube Rocky Gerung Official seperti dilihat pada Selasa 6 Juli. Dalam tayangan video berjudul Amerika Ganti Presiden COVID Hilang, lalu Indonesia. Hal itu awalnya Rocky mengomentari sikap Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang meminta publik untuk stop berkomentar soal COVID. Menurutnya, sikap Luhut itu merupakan hal yang aneh, di mana pada kondisi saat ini sebetulnya publik memerlukan sikap saling mengawasi terhadap pemerintah, begitu pula sebaliknya.
Rocky lantas menyinggung sikap para menteri Jokowi yang hingga kini seolah diam seribu bahasa karena tidak mampu menjelaskan kondisi sekarang ini. Justru kata Rocky, yang terlihat aktif hanyalah Luhut dan Presiden Jokowi. Sementara kabinet lainnya dinilai tidak paham apa-apa. Semua kebijakan memang tidak perlu dikomentari, wong gagal terus, ujar Rocky Gerung. Mengutip dari redaksi Hops ID, Rocky dalam tayangan video itu juga mengungkapkan bagaimana Amerika Serikat kini mulai bebas dari COVID-19. Hal itu menurut Rocky bisa dilihat ketika warga negara itu pesta kembang api di New York. Saat acara itu digelar, banyak terlihat warga New York yang mulai tidak mengenakan masker. Padahal belum lama ini New York merupakan salah satu wilayah paling parah terdampak COVID. Berkaca dari hal tersebut, Rocky menilai Amerika berhasil menangani COVID usai mengganti presiden mereka. Oleh karena itu, Rocky Gerung meminta agar Indonesia mengikuti jejak Amerika Serikat dalam menangani COVID, yakni dengan jalan mengganti presiden. Tadi malam kita lihat New York sudah banyak yang lepas masker. Kemungkinan cara terbaik Amerika sebenarnya bisa kita ikuti. Kita bisa ikutin dengan cara mengganti presiden. Amerika ganti presiden, COVID jadi lebih mudah ditangani. Begitu ujarnya. Tak hanya itu, Rizal Ramli pun juga minta Indonesia untuk meniru Amerika Serikat. Mengatasi COVID-19 hanya 6 bulan saja, ganti presiden kalau ingin corona selesai. Ekonom senior Rizal Ramli juga minta bangsa Indonesia belajar dari Amerika Serikat dalam hal menangani COVID-19. Pasalnya Amerika Serikat saat ini telah mendeklarasikan diri bahwa negara adidaya tersebut benar-benar sudah terbebas dari COVID-19. Hal itu terungkap saat Presiden Amerika Serikat yakni Joe Biden menggelar pesta perayaan Hari Kemerdekaan negara adidaya itu di selatan Gedung Putih pada Minggu 4 Juli yang lalu. Gelaran pesta perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat itu juga dihadiri tamu undangan kurang lebih 1.000 orang. Hal itu menandakan bahwa pandemi di negara tersebut memang sudah berakhir. Menyikapi berakhirnya pandemi COVID-19 di Amerika Serikat, membuat Rizal Ramli mengajak bangsa Indonesia untuk serta-merta bisa bangkit kembali. Melalui akun Twitter pribadinya, Rizal Ramli tampak meminta masyarakat Indonesia untuk memetik pelajaran dari Amerika Serikat. Menurut Rizal Ramli, pelajaran yang bisa diambil dari Amerika Serikat yang saat ini terbebas dari COVID adalah dengan ganti presiden. Rizal Ramli mengatakan bahwa pergantian presiden di Amerika Serikat bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 dan menurutnya Indonesia juga harus meniru negara adidaya tersebut. Pelajarannya, ganti presiden kalau pengen corona cepat diselesaikan. Ujarnya dikutip dari redaksi Selasa 6 Juli. Kemudian Rizal Ramli juga mencoba membandingkan era kepemimpinan Joe Biden dengan pendahulunya yakni Donald Trump. Ia mengatakan bahwa sebelum Joe Biden menjabat sebagai orang nomor 1 di Amerika Serikat, presiden sebelumnya yakni Donald Trump tampak tidak bisa mengatasi pandemi COVID-19. Menurut Rizal Ramli, saat itu Donald Trump telah menyepelekan virus COVID-19 selama 1,5 tahun, di mana menyebabkan 5 juta warga Amerika Serikat terpapar virus mematikan tersebut. Namun semua berubah tatkala Donald Trump lengser dari jabatan Presiden Amerika Serikat dan penggantinya yakni Joe Biden berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Hebatnya, Joe Biden berhasil mengatasi COVID-19 di Amerika Serikat dalam kurun waktu kurang lebih hanya 6 bulan saja. Kini di bawah kepemimpinan Joe Biden, Amerika Serikat pun tampak mendeklarasikan kemenangan melawan virus COVID-19. Sebelumnya, Trump 1,5 tahun menyepelekan, ngasal, dan selebor terhadap corona. 5 juta orang kena corona. Kurang 6 bulan, Biden gelar pesta, Amerika Serikat deklarasikan menang lawan corona. Begitu pungkasnya.